Oke guys, sekarang kita lanjut ke bentuk yang B ya, atau yang bentuk yang kedua, di mana ketika bentuknya itu bentuk kuadrat. Nah, tadi kan linear atau yang A nih. Nah, sekarang yang B adalah bentuknya kuadrat. Gimana cara menentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya ya? Ada yang tahu nggak gimana? Nah, sekarang kita lihat yuk. Jadi bentuk ini adalah bentuk lain yang sederhana daripada bentuk ini. Bentuk PX ditambah Q, per QX ya. Dimana bentuk ini sudah pernah kita bahas juga ya di video yang sebelumnya, yang dimana A dan B ini adalah menyatakan bahwa A itu sebagai asimtot tegaknya dan B adalah asimtot datarnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita amati bahwa dua buah gambar ini mempunyai kebedaan ya, dari segi grafiknya juga sudah beda ya. Yang bedakannya apa? Kalian lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya itu akar-akarnya kembar, yaitu X min 2 semua ya, X min 2 dikali X min 2. Tetapi ketika di sini penyebutnya itu angkanya dia berbeda gitu ya. Jadi makanya nanti kalau di sini nanti asimtotnya itu 1 untuk tegaknya ya. Maksudnya ada satu buah asimtot tegak. Kalau di sini asimtot tegaknya ada 2. Nah, cara menentukan asimtot datarnya gimana? Nah, sama ya, kita harus samakan dulu dengan penyebutnya. Begitu juga dengan ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, tujuannya kita kan mencari asimtot tegak nih. Asimtot tegak kan gampang ya. Kita tinggal melihat penyebutnya saja ya. Kita mencari nilai X itu berapa sih yang menghasilkan 0 di penyebutnya gitu ya. Sekarang kalau kita bedah yang pertama nih, bentuk yang gini ya. Kita kan tinggal mencari pembuat 0 penyebutnya. Berarti X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 4 itu kan sama dengan 0. Berapa nilai X supaya di sini 0? Sama aja kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi X dikurangi 2 dengan X dikurangi 2, atau X min 2 dikuadratkan gitu kan, sama dengan 0. Artinya bahwa X sama dengan 2, ini X sama dengan 2 itu adalah asimtot tegaknya gitu ya. Nah, pokoknya kalau kita fokus mencari asimtot tegak adalah kita mencari syarat pembuat 0 untuk menyebut. Nah, sedangkan kalau mencari asimtot datar bagaimana? Kita harus mengubah dulu ke bentuk yang paling sederhana gitu ya. Caranya seperti ini. Kan soalnya adalah X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 7, saya turunkan sedikit ya, per X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 4. Nah, goal kita itu adalah supaya kita bisa membuat ke bentuk penyebutnya gitu ya. Dari yang atas mirip kita ubah ke bentuk penyebutnya, sehingga bentuknya menjadi X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 4 tutup kurung ya, supaya di atas bernilai 7, maka di sini ditambah 3 ya, dibagi X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 4. Nah, gini ya. Sekarang tinggal kita sederhanakan aja nih. Kan gampang nih. Ini per ini ditambah ini per ini. Jadinya X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 dibagi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ditambah 3 per X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Kita coret ya. Sini sisa 1 ditambah 3 per X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Lihat konsepnya adalah kita mencari berapa sih nilai X ini, yang berapa sih nilai Y yang nggak mungkin bisa didapatkan ya dari bentuk seperti ini adalah 1 ya. Berarti bentuk ini ya mempunyai asimtot tegak, asimtot miring, datarnya adalah 1 gitu ya. Caranya sama, mencari asimtot datar seperti di video yang sebelumnya. Nah, sedangkan kalau bentuk ini gimana cara mencari asimtot tegaknya? Sama, fokus kita ke penyebut, mencari pembuat 0 di sini ya. Berarti akar-akarnya dari X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 adalah X dikurangi 5 dikali X tambah 1 sama dengan 0, atau X sama dengan 5, atau X sama dengan negatif 1. Berarti asimtot tegaknya ada 2, di mana X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Sekarang kita tentukan asimtot miringnya, asimtot datarnya ya. Apakah bentuk ini ada asimtotnya atau enggak ya, datar ya. Nah, sebenarnya cara gampangnya adalah kita lihat bahwa grafiknya ini ya, pasti dia ada satu kondisi di mana dia itu menjauhi atau bahkan mendekati suatu garis yang mana sangat didekati tapi tidak pernah bertemu ya. Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan di sini ya. Kita membuat goalnya itu agar semirip mungkin dengan penyebutnya gitu ya. Jadi sama aja,
Saya geser ke samping. X pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 7 kan, dibagi x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Nah, goal kita adalah kita buat sedemikian hingga yang atas ini mirip dengan penyebutnya, sehingga menjadi gini, x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5, ya kan, supaya hasilnya tetap 7, maka ditambah 13, 12 ya. Tambah 12 dibagi x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Nah, ini kan tinggal kita sederhanakan aja ya. Artinya bahwa ini sama ini bisa kita hilangkan ya. Sisanya adalah 1 ditambah 12 per x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 fx. Nah, sehingga bentuk asimtotnya sudah kelihatan ya. Bentuk dari persamaannya asimtotnya sudah kelihatan, yaitu adalah 1. Sehingga ini adalah asimtot datarnya gitu ya. Jadi begitulah cara mencari asimtot tegak dan asimtot datar ketika bentuknya derajatnya sama ya, dimana pembilang dan penyebutnya. Nah, sekarang kalau misalkan derajatnya berbeda, bagaimana cara mencari asimtot datarnya? Kalau asimtot tegaknya kan gampang ya, kita tinggal melihat penyebutnya saja ya. Berapa sih nilai x-nya buat penyebutnya tuh 0, itu kan asimtot tegaknya. Sekarang kalau misalkan perpangkatannya beda ya, misalkan di sini pangkatnya lebih kecil atau lebih gede dari pangkat yang di sini ataupun sebaliknya. Bagaimana cara mencari asimtot datarnya gitu ya. Nah, sebagai contoh di bawah ini. Nah, gini ya. Di sini ada dua kasus di mana pangkatnya atau derajatnya itu berbeda, di mana pembilang di sini lebih kecil pangkatnya daripada di sini. Kemudian di sini pembilang lebih besar pangkatnya daripada penyebutnya. Nah, sekarang kasus ini dua buah kasus yang berbeda. Yang mana tentu asimtotnya yang mana ada dan yang mana enggak juga beda gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lihat ya. Dari gambar pertama dan gambar kedua ya, yang mana yang ada asimtotnya? Yang mana? Sama-sama nggak ada asimtot, Pak. Kenapa? Karena di sini berpotongan. Oke. Jadi asimtot itu kayak seperti kalian tuh mendekati gitu ya. Apakah mungkin berpotongan? Mungkin saja. Khususnya untuk asimtot datar ya, dia mungkin saja berpotongan. Tetapi perpotongannya itu kan hanya satu kali, dimana setelah itu dia akan terus mendekati suatu nilai gitu ya, yaitu adalah 0. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa dari kurva yang sebelah kiri ini dia akan terus mendekati sumbu x ya, atau y sama dengan 0. Sementara kalau yang sebelah kanan ini dia pernah berpotongan terhadap sumbu x, tetapi terus mendekati sumbu x-nya atau y sama dengan 0. Atau secara logika gini deh. Di sini kan pangkat yang atas lebih kecil daripada pangkat yang gede, ya kan? Berarti semakin besar nilai x yang kalian ambil, berarti kan semakin besar pula di sini. Ya kan? Berarti secara tidak langsung bentuk ini akan terus dibagi semakin kecil oleh bentuk ini. Ya enggak sih? Artinya bahwa dia akan terus semakin kecil mendekati 0. Nah, makanya asimtot itu kan seperti pendekatan ya, mendekati suatu nilai yang terus semakin kecil mendekati 0. Sehingga jika pangkat yang pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, maka asimtot datarnya adalah 0 gitu ya. Kenapa? Karena semakin tinggi nilai yang kalian ambil, semakin besar juga penyebutnya, dan semakin kecil juga dibagi gitu, hasil baginya semakin kecil. Jadi ketika pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, maka hasil asimtotnya adalah 0. Karena semakin seperti gini deh, 1 dibagi 2 kan 0,5, terus kemudian 1 dibagi 10 kan 0,1. Artinya semakin kecil di sini, semakin kecil juga di sini gitu ya. Jadi semakin mendekati 0. Nah, konsepnya hampir sama dengan itu ya. Jadi semakin kecil pembilangnya atau si pembaginya, semakin besar yang membagi, maka hasilnya akan mendekati 0. Maka seperti itu. Maka asimtot itu adalah suatu garis yang mana didekati oleh suatu kurva ya. Makanya pendekatan ya konsepnya. Jadi tidak masalah di sini berpotongan, tetapi kan dia akan selalu mendekati 0. Karena ya berapapun nilai x yang kita ambil di sini ya akan selalu mendekati 0 nilainya gitu ya, semakin besar ya. Nah, sementara di sini gimana, Pak? Ketika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, berarti kan contohnya gini, 10 dibagi 5 gitu kan. Berarti kan ini sama aja dengan 2 kan. Kemudian 10 dibagi 4, kemudian 10 dibagi 3, kemudian 10 dibagi 2, 10 dibagi 1. Artinya bahwa dari sini ke sini nilai akan semakin besar. Sini semakin besar, sini semakin besar, sini semakin besar. Secara tidak langsung konsepnya adalah
semakin besar nilai X yang kita ambil, pembilangnya semakin besar juga kan? Iya. Dan semakin besar juga nilai X yang kita ambil di sini, maka di sini juga semakin besar. Artinya bahwa ketika X-nya 25 ya, kemudian pembaginya adalah 5. Kemudian ketika X-nya 30, di sini 6. Berarti kan semakin semakin besar juga hasil baginya gitu ya. Nah, ketika bentuk pembilangnya lebih besar pangkatnya daripada bentuk penyebut, asimtotnya tidak ada gitu ya, tidak ada. Nah, atau tidak ada gitu, karena semakin besar nilainya, atau biasa orang menyimbolkan dengan seperti ini gitu ya, tak terhingga gitu, karena semakin besar nilainya semakin besar juga hasil baginya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi ketika pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, asimtotnya 0, karena semakin kecil pembilangnya gitu ya, semakin besar penyebutnya, maka semakin mendekati 0. Sementara ketika pembilangnya semakin besar dibanding penyebutnya, ya kan, berarti suatu bilangan yang besar dibagi penyebut akan selalu mendekati tak hingga gitu ya, karena selalu bertambah hasilnya gitu ya. Dari 1 itu hasilnya 1 jadi 2 gitu ya. Jadi bedanya gitu ya, ketika pembilangnya lebih gede pangkatnya daripada penyebut, maka asimtotnya nggak ada. Tapi kalau pembilang yang lebih kecil daripada penyebutnya, pangkatnya asimtotnya 0. Tetapi kalau misalkan pembilang dan penyebutnya sama pangkatnya, berarti kan asimtotnya bisa dicari gitu ya, tidak 0 dan tidak bukan nggak ada, tapi berupa nilai gitu ya. Nah, tergantung nanti teman-teman bisa menjabarkannya saja gitu. Bisa ya gitu ya.